Hadirin, di dunia ini tak ada kepastian yang lebih niscaya melebihi kematian. Kita yakin itu, tetapi gemerlapnya dunia menyilaukan mata hati, membuat kita terlena bahkan tersesat. Padahal seluruh angan dan ambisi manusia hanya akan dibatasi satu kata: ajal. Selanjutnya, sikapnya terhadap dunialah yang akan menentukan status liang kuburnya. Apakah menjadi sepetak taman surga atau justru menjelma seperti api neraka? Hadirin, kesadaran penuh akan datangnya kematian dan sikap yang benar dalam menyambutnya dengan mengisi amal saleh adalah kunci kebahagiaan hidup di akhirat. Sebuah negeri yang takkan pernah mati. Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewanti-wanti kita, perbanyaklah mengingat kematian yang akan memusnahkan segala nikmat. Tetapi kita memang mengherankan, membangun kehidupan dunia padahal akan kita tinggalkan, merobohkan bangunan akhirat padahal di situ kita akan tinggal selamanya. Segalanya kita kerahkan untuk meraup sekeping kenikmatan dunia yang tak lebih dari sekadar air yang menetes dari jari yang baru saja diangkat dari samudra. Bila dibanding samudra itu sendiri, padahal dunia adalah fata morgana. Di bawah bayang-bayang fata morgana itulah kita semua bernaung, menanti ditiupnya peluit kematian. Maka mulai sekarang, tentukan nasib kita setelah kematian. Apakah ajal kita menjadi proses membahagiakan yang bernama husnul khatimah, atau menjadi tragedi memilukan sekaligus mengerikan bernama su'ul khatimah? Ajal itu pasti, husnul khatimah itu pilihan. Hari ini manusia mengejar keuntungan dunia, seolah tujuan penciptaan mereka untuk bersaing dan mendapatkan dan mengumpulkan harta di dunia. Mereka melupakan suatu hari ketika mereka kembali kepada Allah. Allah mengingatkan kita, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan atau sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Quran Surah Al-Ghafir ayat 39. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya innama masali wa masalud dunya kamasali rakibin qala fi dhillin thumma raha wa tarakaha. Apalah arti dunia bagiku, kata Nabi. Sesungguhnya permisalan aku dengan dunia adalah seperti seorang pengendara yang beristirahat di bawah naungan sebuah pohon, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Hadirin, hidup ini penuh dengan kenikmatan dan keberuntungan. Bumi sebagai tempat tinggal manusia menyediakan kebutuhan sandang pangan dan papan. Semua itu adalah kebutuhan yang diperlukan manusia dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Hidup tidak akan pernah berlanjut pada satu pola, namun selalu berubah. Roda berputar, dari kaya ke miskin, dan dari bahagia menjadi sengsara. Ini adalah cara Allah terhadap makhluknya. Tetapi
Manusia mencari khayalan untuk sejumlah hari dan tahun yang akan hilang. Wahai hamba Allah, panah kematian ditujukan ke dadamu, sehingga waspadailah. Jebakan harapan dipasang di depanmu, sehingga berhati-hatilah dengannya. Ujian kehidupan dunia telah mengelilingimu, maka hindarilah kegagalan di dalamnya. Jangan tersesat dengan kondisi baikmu, karena ia akan lenyap. Hari-hari berjalan, kita dihantarkan sesungguhnya menuju pintu kematian, dan di depan mata masa muda takkan kembali. Barang siapa yang berpikir cerdas tentang hasil akhir dari dunia ini, dia akan mengambil tindakan pencegahan. Dan barang siapa yakin tentang jalan panjang yang harus dia tempuh, maka dia akan bersiap diri untuknya. Wahai manusia, kita telah menggunakan waktu yang panjang untuk bersenda gurau di dalam kehidupan ini, dan dosa kita telah menumpuk dan bertumpuk. Begitu mengherankan kehidupan ini. Kehidupan akan meninggalkan kita dan kiamat akan datang. Tetapi kita tetap menyibukkan diri dengan sesuatu yang akan hilang, dan berpaling dari sesuatu yang pasti akan datang, seolah-olah kita tidak akan sampai dan tinggal di akhirat. Kehidupan dunia bukanlah tempat tinggal selamanya, karena Allah telah menetapkan bahwa dunia harus binasa dan semua penghuninya harus meninggalkannya. Berapa banyak daerah berpenghuni yang segera akan hancur, dan berapa banyak penghuni yang bahagia yang akan segera meninggalkan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, seharusnya kita meninggalkan dunia ini dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu semua. Bekal terbaik adalah kesalehan, karena kehidupan dunia ini bukanlah rumah dan tempat tinggal bagi orang yang beriman. Sebagai seorang mukmin di dunia ini, harus sebagai orang asing yang tujuannya adalah untuk mengambil bekal yang dia butuhkan dan kembali pulang, atau sebagai pengembara yang tinggal di mana saja dan meneruskan perjalanan siang dan malam untuk mencari negeri yang tempat ia tinggali. Manusia bergulat dengan kenikmatan dunia. Beberapa di antara mereka meninggalkan agamanya, yang lain melupakan anak-anaknya. Kebencian menjadi hal yang biasa, dan kesengsaraan bertaburan di mana-mana. Syekh Al-Fudail menilai di dunia ini dengan keungkapannya, la yaslamu laka qalbuka hatta la tubali min akilid dunya. Hati Anda tidak akan selamat sampai Anda tidak mempedulikan orang yang berebut harta dunia. Jadilah generasi akhirat, jangan menjadi generasi dunia. Setiap generasi akan mengikuti induknya. Dunia tidak akan mampu mengimbangi jejak kaki kita saat melangkah. Lalu mengapa kita harus mengejarnya? Saudaraku, hidup di dunia ini seperti berada dalam arena pacuan. Manusia berlomba. Beberapa di antara mereka berada di atas kuda, yang lain di atas keledai, dan yang lain berjalan kaki. Tetapi debu yang berterbangan membuat kita tidak melihat apa yang kita tunggangi. Ketika debu reda, terlihatlah siapakah yang akan memimpin sesuatu perlombaan. Syekh Imam Al-Hasan pernah menasihati, ya ibna Adam, innama hiya ayyamun idha madha yawmuka yanqusuka. Wahai anak Adam, hari demi hari terus berlalu. Itu artinya mengurangi umur Anda. Kita berlomba mengejar keuntungan dunia. Kita takut miskin,
takut kefakiran dan ingin mengumpulkan puing-puing kehidupan, seolah-olah kita akan memiliki kehidupan yang kekal di dalamnya. Kita takut miskin, tetapi tidak takut perhitungan di akhirat. Kita takut kelaparan, tetapi tidak takut siksa Allah dan celaan Allah, karena telah dibutakan oleh gemerlapnya cinta dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Laimate TV.